Baik, Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hasto Wardoyo. Pak, ini program BKKBN di tahun 2020 ini sampai dengan ke depan apa, Pak? Ya, memang programnya ada 3 ya. Jadi kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga. Kependudukan memang kita harus mengajak bupati, wali kota, gubernur untuk membuat grand design pembangunan kependudukan. Penduduk harus menjadi arus utama pembangunan, komponen utama pembangunan. Yang kedua, keluarga berencana, memang kita harus kerja keras gitu, karena sekarang ini cenderung jumlah anak naik gitu. Ya kita harus kerja keras. Jadi sarana-sarana, alat-alat untuk kontrasepsi harus dilengkapi semua, tidak boleh nggak ada. Saya bilang mulai Januari ini tidak boleh, tidak ada. Sampai di ujung-ujung tidak boleh ada kehabisan alat itu. Dan alhamdulillah sudah saya siapkan itu. Termasuk kegiatan-kegiatan yang vasektomi, yang topektomi untuk vasektomi itu untuk laki-laki, kemudian topektomi itu untuk perempuan, ini harus siap di lapangan siap itu. Nah itu keluarga berencana. Kemudian yang pembangunan keluarga kita harus bisa membangun istilahnya kampung-kampung KB yang ada di lapangan itu kita tingkatkan untuk aktivitas-aktivitas keluarga. Kita ingin sekali punya Center of Excellent Family Happiness. Jadi keluarga bahagia, keluarga sejahtera itu harus ada contohnya, harus ada modelnya. Ya, inilah yang menjadi cita-cita agar mendukung program kemudian anggota keluarganya berkualitas, SDM unggul, Indonesia maju lah begitu. Kira-kira begitu, Mas. Nah, ini saya juga mau menekankan nih Pak, tadi sudah menyiapkan alat kontrasepsi begitu maksudnya begitu. Tapi yang dimaksud adalah ini untuk keluarga yang sudah berkeluarga ya Pak ya, bukan berarti ini bebas digunakan untuk siapa saja. Tentu. Jadi kan kami jangan khawatir, kami kan kampanyenya kepada mereka-mereka yang sudah berkeluarga. Iya, karena gini, yang sudah berkeluarga aja belum terurus kok. Ya kan artinya kalau kita yang unmet need itu adalah mereka yang sudah berkeluarga ingin kontrasepsi tapi belum terurus, belum melakukan kontrasepsi ada 12%. Ya. Kan itu besar itu kan. Kita kalau bekerja di situ wah sudah kehabisan waktu. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, sudah lama di Jakarta, suka rindu balik lagi ke Kulon Progo nggak Pak? Ya pasti. Apa yang suka dirindukan biasa di Kulon Progo Pak? Ya, makanannya atau apa? Makanan, ada makanan geblek namanya. Bukan geblek loh. Iya. Saya tahu Pak, saya suka makan geblek itu. Iya, jadi yang singkong. Iya, betul, yang bulat kayak gini lah bentuknya. Ini kan namanya geblek renteng ini ya. Pakai tali ya Pak ya? Iya. Terus kan kalau di desa itu kan ya kita namanya jadi bupati itu jadi di desa ya, banyak kegiatan di desa. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan sosial, bedah rumah, kemudian ada gotong royong gitu. Kalau di Jakarta kan kita tidak banyak kegiatan itu yang seperti itu. Itu yang ngangeni lah menurut saya, kita kangen. Dan saya memang baru kemarin bangun bandara, pindah dari Jogja ke Kulon Progo, ini juga saya kangen dengan bandara baru. Kemudian saya bangun underpass terpanjang di Indonesia di Kulon Progo, itu juga saya kangen gitu. Kemudian saya bangun rumah sakit yang internasional untuk masyarakat juga, itu yang ngangen-ngangeni itu ya banyak lah, karena kami banyak membangun hal yang baru untuk masyarakat. Ya. Pak, tapi tadi sempat menyinggung masalah vasektomi begitu Pak. Ini saya penasaran nih dengan vasektomi yang akan digunakan oleh Preni. Ini sebenarnya menurunkan gairah atau dia bagaimana untuk pola kerjanya sendiri? Ini pertanyaannya penting ya. Jadi vasektomi itu kan cuman menyetop supaya sperma itu tidak keluar gitu ya. Diikat di situ, salurannya diikat supaya tidak keluar, sehingga tidak sama sekali mempengaruhi gairah gitu kan. Orang juga kadang-kadang ada mitos gitu ya. Takutnya jadi bad mood malah marah-marah gitu ya, Pak. Iya. Ada mitos bahwa ini kalau spermanya nggak keluar nanti jangan-jangan numpuk di dalam gitu ya. Kan enggak gitu juga. Jadi pertama tidak mempengaruhi libido ya. Jadi semangatnya malah tinggi. Kadang-kadang malah justru tambah semangat karena apa? Nggak punya risiko gitu loh. Laki-laki itu saya beritahu ini ya. Boleh beritahunya ke kamera Pak, ke teman-teman di luar sana Pak. Laki-laki itu libidonya turun 60% karena psikis ya. Oke. Ya, 60% karena psikis. Jadi kalau ingat, waduh ini jangan-jangan hamil ya, jangan-jangan hamil langsung turun ya. Tapi begitu sudah di vasektomi itu kan pede dia, wah enggak mungkin hamil ini. Sehingga justru libidonya meningkat gitu loh. Ya, yang kedua, tubuh kita itu sudah punya sistem. Kalau sperma tidak dikeluarkan itu direduksi. Di dalam tubuh itu direduksi. Jadi jangan khawatir ya Pak ya? Jangan khawatir, kepengennya dikeluarin aja begitu ya Pak ya? Iya, di samping itu jangan khawatir nanti numpuk di dalam jadi ake gitu kan. Karena itu kan juga mitos-mitos ada gitu. Jadi makanya peran pria kami mohon dukungannya juga ya. Jadi jangan lupa bahwa ini perempuan itu 98%, mosok yang KB perempuan. Laki-laki cuma 2% ya. Jadi jangan mau enaknya sendiri. Iya, yang muda-muda begini harus
harus. Baik, Pak. Kalau kita berbincang masalah dengan flashback ke masalah Bapak dulu sekolah, atau suka rindu nggak sih Pak dengan teman-teman di kedokteran atau yang lainnya begitu? Iya, saya rindu teman-teman kedokteran itu karena apa? Lucu-lucu waktu kita baru meriksa pasien pertama, kemudian itu kan lucu-lucu, jadi banyak kenangan. Tapi saya juga dengan teman-teman SD itu juga karena dulu ngarit bersama, mencari rumput bersama, kemudian angon kambing bersama. Hidupnya benar-benar di sana banget gitu ya Pak ya? Iya, itu juga ngangen nih loh, tuh kayak gitu tuh ngangen nih. Saya mau nanya nih Pak, sepanjang Bapak sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, ada punya guru favorit nggak Pak? Ya, saya ada, kalau masing-masing sekolah itu punya guru favorit ya. Kalau di SD itu ada guru saya namanya Pak Mugiran. Guru apa ini Pak? Itu kan kalau SD kan kelas, jadi guru kelas. Guru kelas, wali kelas ya? Iya, wali kelas itu. Dia kan kalau malam kita suruh belajar di rumahnya. Terus saya berangkat dari rumah saya bawa obor. Obor itu bukan senter nggak ada. Penerang jalan ya Pak? Penerang jalan pakai daun kelapa, kemudian dinyalakan, dibakar itu terus langsung kita berangkat itu ke rumahnya belajar sampai jam 9 malam gitu. Kemudian itu kan sangat mengesankan dan gratis toh. Kalau dulu kan nggak ada guru mungut itu ya. Guru paling favorit selama sekolah ataupun di perkuliahan ada Pak? Ya, selama kuliah memang kadang-kadang yang favorit itu justru yang agak killer-killer sedikit ya. Kalau mungkin masih ada yang mau disampaikan Pak dengan Bapak atau Ibu dosennya begitu Pak? Iya, sebetulnya ini teman-teman di kedokteran ya, terutama ya, kita ada guru kita yang luar biasa dulu namanya Pak Suryo misalnya itu. Beliau adalah guru genetika yang sangat lucu, ceria, membuat pelajaran itu tidak mudah lupa. Ini kan mungkin teman-teman masih ingat, tetapi juga ingat ada Pak Mugiono yang guru fisika, yang nilainya kita bisa D, bisa C, bisa merah. Bisa ngulang ya Pak ya? Ya, bisa ngulang, berkali-kali ngulang. Ini saya kira teman-teman kedokteran masih ingat sama-sama, dan saya kira itu tidak pernah dilupakan. Dan juga ada guru idola kita juga Pak Radio Putro, Profesor Radio Putro, yang semua digambar di papan tulis itu, gambar saraf, gambar otak, semua gambar supaya untuk mengerti mahasiswa-mahasiswinya ya Pak ya. Kalau coba zaman sekarang nggak ada kan guru yang bercerita cerita gambar itu, gambar semua anatomi tubuh digambar dan gambarnya bagus. Kalau sekarang kan waduh gambar. Pak, by the way nih Pak, ketemu Ibu di mana Pak? Waktu zaman kuliah atau kira-kira di mana? Istri saya kan kedokteran juga, jadi saya ketemunya itu di akhir masa kuliah ya. Sehingga tapi satu angkatan Pak? Istri saya justru meskipun usianya lebih muda istri saya, usia sama, tapi istri saya kakak kelas saya. Ya, tetapi waktu praktek di rumah sakit kan jadi satu kelompok itu. Satu kelompok. Itu hampir lulus. Jadi saya pacaran itu ya setelah hampir lulus, jadi koas ya Pak? Koas itu. Kalau sebelumnya saya nggak kenal pacar, boro-boro pacaran, kita kan sibuk sehari-hari ngurusi pelajaran aja. Nggak kelar gitu. Begadang tiap hari di rumah sakit begitu ya Pak? Iya, saya mulai semester 3 kan saya tidak mampu kos, uang nggak punya, terus saya tinggal di toko besi. Saya kalau pagi kuliah, sore ngantar material gitu. Ya kerja di toko besi. Jadi akhirnya ketemu Ibu di akhir kuliah. Sudah mau berangkat ke Kalimantan ya, sehingga saya akhirnya yang ke puskesmas ya Pak? Ke puskesmas gitu. Akhirnya saya sama istri saya ke Kalimantan, ke pedalaman 5 tahun loh. Ini bareng ternyata Pak di sana? Iya, tapi puskesmasnya berdekatan, seberangan, tapi jaraknya 60 kilo lah. Berdekatan tuh kalau di Kalimantan 60 kilo. Baik Pak, ini terakhir nih Pak pertanyaannya Pak ya. Sekarang ini kan Indonesia sudah Pak Jokowi menekankan untuk SDM unggul Indonesia maju. Gitu. Bagaimana peran BKKBN untuk fokusnya itu? BKKBN itu kerja di hulu. Jadi hulunya itu mencegah persalinan yang terlalu dekat, yang terlalu banyak, mencegah lahir-lahirnya bayi yang tidak berkualitas, sehingga akhirnya hilirnya enak. Jadi Kementerian Kesehatan mengurusi masalah bayinya jadi enak, kemudian pendidikan, ngurusi pendidikannya enak. Maka BKKBN kerja di paling hulu, ya, harus mencegah persalinan, harus membuat jarak yang bagus, gitu. Karena persalinan yang jaraknya kurang 2 tahun, angka stuntingnya tinggi,
angka autismenya juga tinggi. Jadi itulah tugas BKKBN di sana. Tugas berikutnya BKKBN memang di keluarga. Bagaimana keluarga ini berjalan dengan baik, ada 8 fungsi keluarga agar keluarga itu melahirkan anak-anak juga yang berkualitas. Gitu. Jadi saya kira itulah. Jadi kami memang lebih banyak, 80% tugas kita ini adalah merencanakan SDM yang unggul. Ya. Baik, terima kasih Pak Hasto Wardoyo. Dan kita harapkan semoga dari perbincangan kita ini kita bisa bersinergi dengan para kaum milenial saat ini untuk bisa membantu BKKBN untuk bisa bekerja sama begitu untuk menekan yang lain-lain yang tadi sudah disampaikan. Dan jangan lupa jargon kita, berencana itu keren. Ya, berencana itu keren dan kita tunggu rebrandingnya nanti, launchingnya untuk logo barunya, semuanya baru sampai ke jingle ya Pak ya. Siap. Demikian perbincangan kita di program Tokoh Kita untuk edisi kali ini bersama dengan Bapak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.